Market analisis 6 Juli 2022, kita langsung tertuju kepada apa yang membuat market bergerak begitu volatilnya, termasuk juga apa yang akan terjadi atau menjadi fokus untuk malam nanti. Oke, dari All About Oil, pembahasan harga minyak atau batasan harga minyak Rusia kembali disoroti dan akan dilakukan oleh negara-negara G7. So far, menurut pejabat Jepang, mereka sudah mendapatkan persetujuan dan akan membahas harga aktualnya. Sementara itu, naik turunnya kasus COVID di China kembali akan mengalami gangguan demand, dan hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa kasus yang terjadi di Shanghai dan juga beberapa wilayah lainnya di China. Dan terakhir, of course, kekhawatiran resesi yang juga akan mengganggu demand, dan ini yang membuat dia akan mengalami penurunan. Sementara yang terlihat dari Shanghai yang juga kembali melakukan pembatasan, sampai saat ini dikabarkan kategorinya tidak terlalu ketat, sehingga dampaknya kemungkinan bisa diminimalisir atau ya relatif tidak terlalu mengganggu ya. Yang saya khawatirkan adalah kekhawatiran resesi ini yang kemungkinan akan mengalami tekanan terhadap demand, sehingga itulah penyebab kenapa oil justru turun di bawah $100. Tapi secara keseluruhan itulah sesuai dengan apa yang kita harapkan sejak hari Senin, karena kita sempat menantikan level 95 sampai 98 yang ternyata mengalami penurunan sampai level 97 tadi malam. Nah, kemudian ada juga pernyataan dari Goldman Sachs tentang oil yang menyoroti tentang defisit global yang belum terselesaikan. Menurut GS atau Goldman Sachs, penurunan tersebut terlalu cepat sementara defisit pasokan global sama sekali belum terselesaikan. Menurut mereka, harga minyak memang akan segera turun di tengah khawatiran resesi, tapi tentunya dengan penurunan yang terlampau cepat tersebut, ada hal yang mungkin menurut Goldman Sachs seharusnya akan terjadi kenaikan lebih dulu. Oke, lalu kemudian juga mengingatkan kembali dengan apa yang disampaikan oleh JP Morgan terkait dengan mungkin aksi balasan dari Rusia. Kalau memang rencana G7 untuk membatasi harga minyak Rusia itu akan dilakukan. Dan sesuai dengan informasi dari pejabat Jepang tadi, saya rasa ini akan menjadi pemulihan ataupun recover-nya harga minyak. Dan of course, level support secara teknis sudah cukup bagus untuk Anda incar medium term zona buy. Sementara kalau kita lihat dari gosip ataupun urutan cerita yang terjadi di Inggris setelah sebelumnya ada voting mosi ketidakpercayaan parlemen terhadap Perdana Menteri Johnson, lagi-lagi disoroti adalah terkait dengan mundurnya para menteri di kabinet Johnson. Ada sekretaris parlemen Inggris Sakib Bati, kemudian ada Menteri Kesehatan Inggris Sajid Javid, dan juga Menteri Keuangan Rishi Sunak yang terakhir-terakhir justru relatif dekat ya untuk Menteri Keuangan. Nah, ini yang mengakibatkan penurunan akibat adanya rangkaian skandal dari Perdana Menteri Johnson, sehingga mereka meragukan kepemimpinan dari kapasitas kepemimpinan Perdana Menteri Johnson. Setidaknya itulah yang membuat beberapa pejabat mengalami atau melakukan pengunduran diri. Ya, kita tinggal tunggu saja perkembangan lebih lanjut, tapi informasi yang saya dapatkan terbaru adalah sudah ditunjuk menteri penggantinya. Dari FOMC Minutes untuk nanti malam, lagi-lagi kita melihatnya mungkin tidak akan ada perubahan rencana. So far yang kita lihat adalah Minutes memberikan rekomendasi ataupun apa yang sudah dimunculkan atau yang sudah dihasilkan dari pertemuan bulan Juni yang lalu, dengan suku bunga naik 75 basis poin menjadi 1,5 sampai 1,75%, dan ini berarti mempertegas komitmen mereka untuk menekan kembali inflasi sampai 2%. Sementara untuk rencana untuk pertemuan Juli tidak dijelaskan secara eksplisit, tapi dibiarkan mungkin akan menjadi perdebatan antara naik 50 basis poin atau 75 basis poin. Tapi ingat, clue-nya adalah data-data ekonomi. Jadi dependen atau tergantung terhadap data ekonomi. Inflasi termasuk salah satunya, dan kalau misalkan ternyata datanya tersebut mulai melonggar atau mulai redam, maka kemungkinan bisa saja yang dinaikkan adalah hanya sekedar 50 basis poin. Tapi kalau misalkan tetap tinggi, maka mereka akan tetap lakukan di 75 basis poin. So, sebetulnya 50 ataupun 75 basis poin untuk Juli itu sudah diantisipasi atau sudah didiskon oleh market. Nah, proyeksi ekonomi sendiri 3,2 sampai 35% di akhir tahun 2022, berarti opsinya persis dengan apa yang kita pernah bahas. Ya, kita tinggal tunggu saja apa yang akan terjadi di pertemuan FOMC Juli tanggal 27 Juli mendatang. Tapi untuk malam ini kurang lebih dengan FOMC minutes yang ada diharapkan tidak ada perubahan rencana. Kalau memang ternyata tidak ada perubahan rencana, otomatis penurunan yang telah terjadi tadi malam cukup fantastis 43 poin atau $43, seharusnya kita akan melakukan fight back ataupun rebound. Ya, ini kaitannya dengan kondisi teknikal yang akan kita bahas. Kemudian untuk data ekonomi malam ini, ISM non-manufacturing PMI. Kita lihat ekspektasinya adalah 5 poin atau 54,3.
dari previous 55.9. Kalau memang aktual lebih besar dari ekspektasi, tentunya itu adalah good for dollar, artinya emas akan kembali turun, pound sterling juga akan kembali tertekan. Lalu kemudian kalau kita kaitkan dengan aktual lebih kecil dari ekspektasi, maka bad for dollar, sebaliknya kondisinya adalah dolar akan melemah, berarti ada kesempatan untuk rebound pound sterling dan juga currency lain, termasuk juga untuk produk emas. Nah, sementara itu, data yang kuat akan membuat Fed tetap yakin dalam jalur pengetatan moneter yang agresif karena dianggapnya cukup solid. Sementara kalau misalkan melemah, maka Fed setidaknya bisa mengundurkan sedikit jalur kenaikan suku bunganya. Lalu dilanjutkan dengan job openings. Data ini memberikan gambaran tentang job opportunities yang dihimpun dari sekitar 16.400 perusahaan non-pertanian. Dan hal tersebut kalau kita lihat diharapkan mengalami penurunan 11 juta. Lalu kemudian previous 11.4. Jadi dianggap akan terjadi penurunan ya. Aktual lebih besar dari ekspektasi, good for dollar. Aktual lebih kecil dari ekspektasi, akan bad for dollar. Ini kalau Outlook 6 Juli 2022 jam 1 siang. Kita langsung tertuju pada DXY yang ternyata melejit naik sampai tembus level Fibonacci retracement 0%. Of course, dengan kelanjutan atau penembusan dari 0% menandakan kelanjutan dari kenaikan. Oke, saya pindahkan sekarang kondisinya Fibonacci retracement di area tersebut. Jadi kita akan memiliki patokan yang terbaru, 0% ada di 106.747. So far, 106.626. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dari kondisi daily chart, of course bullish candle, saya masih tetap menunggu apakah ini akan terjadi rejection apa tidak. Walaupun kita lihat di sini pembukanya sudah ada di atas ya. Ini kaitannya juga dengan MACD yang ternyata resistennya juga sudah tembus. Of course, apakah ini akan menggagalkan pola dari bearish divergence-nya atau tidak? Ya, kita belum beranggapan bahwa ini fix tembus. Bisa saja terjadi false breakout seperti itu, termasuk juga dengan bagian ini. Jadi kita tinggal tunggu saja sampai hari ini. Setidaknya kalau memang ternyata tetap berada di atas, oke, berarti kita dapatkan pola kenaikan lanjutan yang bisa saja menjadi bayang-bayang yang sangat negatif untuk gold di 2 hari ke depan. Kurang lebih dengan data non-farm payroll di hari Jumat. Sementara kalau kita perhatikan dari US Treasury Yield atau Bond Yield masih tetap dalam penurunan. Oke, teman-teman, kalau misalkan Anda perhatikan dari beberapa kali yang kita sempat sampaikan adalah US Bond Yield selalu mengalami penurunan dan juga harusnya akan berimbang atau searah dengan US dollar. Tapi yang terjadi sampai saat ini adalah terjadi pembalikan ataupun kontradiktif. Nah, mana yang harus dipegang? Ya, kita anggap saja US dollar sedang mulai kenaikan dikarenakan faktor safe haven larinya adalah ke faktor US dollar. Sementara itu penurunan cukup besar terjadi tadi malam persis dengan apa yang kita peringatkan juga. Artinya kemarin kita sempat memperingatkan kalau memang ternyata next candle-nya berada di sisi bearish setelah spinning top, berarti confirm berikutnya pun akan tetap mengalami penurunan. Lalu kemudian kalau misalkan naik, dia harus survive di atas 18.13 atau bahkan 18.30. Di awal minggu ini, di hari Senin, live streaming sempat kami ingatkan akan terjadi problem kalau memang ternyata dia tidak berhasil survive di atas 18.30, dan ternyata di hari Selasa dia hanya sempat hinggap sampai zona 18.11 saja. Setelah sebelumnya spinning top di hari Senin hanya mencapai 18.13. Tentunya level low atau terendah 2022 dipecahkan. Yang semula di 17.80.00 itu tercipta di tanggal 28 Januari 2022, sekarang berada di level 18.63. Oke, atau 17.63 lebih tepatnya ya. 17.63.60 dengan rebound sedikit atau tipis. Lalu kemudian apa yang harus diperhatikan, zona arsir merah ini yang sudah sempat kita kutip ya, atau kita bahas juga di 2 kali pertemuan live streaming terakhir, bahwasanya yang kemungkinan potensi depresiasi bisa saja mencapai area ini. Ini ada di kisaran 17.22 sampai 17.60 teman-teman. Nah, sementara kemarin low-nya masih tertahan 17.63, hari ini pun kurang lebih sampai siang hari ini tertahan di 17.62. Yang harus kita perhatikan lagi-lagi teman-teman, biasanya kalau dengan long black candle seperti ini akan ada rebound mirip seperti ini ya. Itu yang bisa kita harapkan. Artinya, kalaupun rebound, kita harus perhatikan 50% real body dari long black candle. Dan saya sudah hitung di sini, arealnya adalah di 18 atau 17.85.15 ya. Ya, jadi kurang lebih di areal ini, persis dengan areal 23.6% atau bertepatan tipis saja dari 23.6% Fibonacci retracement yang kali ini saya tarik dari areal tertinggi 18.56. Oke, supaya lebih persis, nah kurang lebih sharp-nya di situ ya. Jadi, kalau misalkan Anda bertanya, bolehkah kami melakukan buy? Yes, bisa saja terjadi untuk pullback terlebih dulu.
yang berarti 1780 itu akan menjadi area resisten. Itu sebabnya area ini tidak saya hapus, yang juga untuk mengingatkan kepada kita, selama dia tidak keluar dari area arsil biru ini, maka kenaikan apapun dianggapnya hanya bersifat sementara. Oke, tapi ekspektasi selanjutnya, begitu penurunan pun kita harapkan adalah penurunan terakhir saat dia sudah berhasil sentuh 1720 atau bahkan 1758. Disoroti di grafik H4 teman-teman, kami pun menggunakan Fibonacci retracement yang terbaru. Oke, dengan trendline ini kita hapus, lalu kemudian kita fokus dengan areal trendline resisten yang ini. Ya, areal resisten yang ini berarti kita memiliki kode ataupun tanda kurang lebih di kisaran yang kali ini berada di kisaran 1807 ya. Tapi sebelum ke arah sana, saya rasa yang akan menjadi pusat perhatian Fibonacci retracement adalah pullback untuk areal 50% ataupun 38,2% atau yang terdekat 23,6%. Sejauh ini level pullback baru tertahan di level 1772,60 sebagai area tertinggi, sehingga kalaupun misalkan Anda melakukan sell, saya lebih pertimbangkan untuk sell di area 80-an atau kurang lebih 1782 ya, kalau melihat dari area 38,2%. Atau opsi lainnya adalah di area 87 kalau memang tercapai di 50%. Semuanya terkait dengan data ekonomi nanti malam, jadi saya berharap pullback-nya pun masih tetap normal, tapi perhatikan dengan area 61,8%. Kuncinya adalah di area 61,8% sampai trendline tersebut. Itu sebabnya warning ataupun peringatan yang sudah saya tuliskan sejak pagi tadi adalah area ini. Ya, saat dia sudah membentuk level low baru, maka akan terjadi pullback. Dan itu sangat wajar, karena demand biasa menahan lebih dulu, sehingga nantinya kalau misalkan kita perhatikan FR 50% dan 38,2% berarti akan menjadi acuan. Nah, kalau mengacu kepada area candle long black ya, di sini ada dua long black candle. Long black candle pertama adalah penurunan pertama. Jadi kalau misalkan diperhatikan di sisi grafisnya, di sini kondisinya ada dua ya. Ini kondisi penurunan pertama, berarti kita tandai sebagai long black pertama, dan ini adalah kondisi yang kedua atau long black kedua. Nah, kalau misalkan pun dia berhasil tembus di atas level 1784, kita harus perhatikan atau waspada di 50% real body dari long black yang pertamanya. Dan itu berarti kisarannya masih ada di 1793, yang artinya bertepatan atau sedikit tipis dengan 61,8% dari Fibonacci retracement grafik H4. Nah, kemudian kembali ke dalam grafik H4-nya tadi, maka posisinya adalah kalau memang ternyata dia bisa tembus 0%, yaitu berarti 1763,60, Anda bisa langsung follow sell saja tanpa harus menunggu level 80 ataupun 85. Tapi kalau misalkan dia belum tembus, Anda sebaiknya tunggu pullback at least 1777, 1780 masih oke, atau mungkin yang 1775. Tapi saya sendiri lebih prefer 38,2% atau 50%. Pilihannya di area tersebut. Karena kalau kita melakukan sell di area 1760-an atau bahkan 1770, itu terlalu riskan. Karena area yang kita dapatkan adalah masih dalam tahapan teritori zona support efektif atau support demand ya. Dan oleh karena itu, kalau kita perhatikan dari grafik H1 pun yang tidak jauh berbeda dengan Fibonacci retracement-nya, Anda bisa melakukan sell di 1780 ataupun 1782 dengan asumsi akan tertekan kembali ke level 1774 atau bahkan 1768. Tapi yang jelas, begitu ini tembus, misalkan data ekonomi nanti malam juga jelek, lalu kemudian FOMC minutes juga tidak ada perubahan, dan sudah diantisipasi karena penurunan yang cukup dalam tadi malam, maka perhatikan zona kisaran 1793 sampai zona 1805. Karena area-area tersebut bisa saja cukup krusial untuk berikutnya. Sementara itu kalau kita perhatikan dari sisi pound sterling, teman-teman bisa perhatikan penurunan yang cukup dalam terjadi setelah kemarin kita sempat mempertahankan outlook bearish-nya ya. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle berturut-turut tertahan di level 1.2090 sampai akhirnya tadi malam dijebol, dan level terendahnya 1.1898. Itu berarti kurang lebih berada equal dengan areal ini teman-teman. 14 Juni yang lalu 1.1933. So far rebound 1.1970-an, sangat wajar, dan lagi-lagi Anda bisa hitung 50% real body candle dari candle long black ini ya. Dan harapannya adalah kalau kita gunakan Fibonacci expansion, maka penurunan bisa mencapai level 1.1668. Ini adalah hal yang sudah kita bahas di hari Senin yang lalu. Lalu kemudian di grafik keempatnya, jelas saya menggunakan Fibonacci retracement dari wave terakhir penurunan, dan saya mengandalkan retrace kurang lebih 38,2% ataupun 50%. Artinya Anda bisa lakukan sell
1.200 sampai 1.20030, atau yang terdekat seperti yang terjadi saat ini tertahan di level 23.6%, 1.1960. Atau Anda bisa juga mengalihkan perhatian Anda kalau sampai dia dijebol 0% atau tembus di bawah 0%, 1.1898, yes, Anda bisa juga follow sell. So, skenario pagi tadi yaitu sell and rally 1.2010 saya tetap pertahankan, tapi alternatifnya adalah memilih kalau memang ternyata dia langsung tembus 1.1898. Di sisi lain, untuk switch strategi menjadi buy hanya dilakukan saat dia tembus 61.8%, yang berarti harus tembus di atas 1.2062. Nah, untuk crude oil, congratulations, kita sudah menantikan sangat-sangat lama terkait dengan level di bawah $100. Dan ternyata pengalih penurunan sampai level 97. Dan terjadi rebound, saya rasa dengan demikian Fibonacci retracement kita bisa perbarui. Kita ambil saja dari titik terakhir penurunan, yang berarti arealnya ada di areal ini. Nah, ini yang sangat wajar kalau memang ternyata Anda sudah melakukan buy di level 99 atau bahkan 97, persis dengan apa yang kita perkirakan sejak hari Senin, maka kemungkinan posisinya Anda masih tetap bisa mempertahankan sampai level 102 atau 104, teman-teman. Hati-hati kalau memang ternyata tidak tembus 102 atau bahkan 104, dia akan kembali tergelincir. So, skenario sebetulnya Anda bisa memilih apakah strateginya menggunakan strategi medium term langsung atau Anda tetap short term. Untuk short term, saya rasa Anda tinggal tunggu saja pullback sampai level 102 ataupun 104, lalu kemudian Anda follow sell atau switch menjadi sell. Tapi untuk kali ini, saya langsung mengalihkan fokusnya adalah karena area 97 termasuk level demand, yang kalau Anda cek di grafik yang sudah kami share sejak hari Senin yang lalu, maka area demand pertama di area 9698, demand kedua ada di 9295. Nah, otomatis karena dia sudah menciptakan low 97, saya berharap dia akan rebound, dan itulah yang saya manfaatkan 99.70 untuk lakukan buy 99.90, lalu kemudian target pertama 100.70 dan target kedua 101.70. Stop loss-nya di harusnya ini adalah stop loss di 98.70. Nah, untuk saat ini level low-nya adalah 99.09 dan running price sudah berada di 100.20. Ya, cukup bagus dan harusnya bisa mendapatkan TP pertama. Minimal TP pertama saja kurang lebih di level 100.70, atau yang kedua mungkin kalau misalkan ternyata berhasil ke 101. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.